Bapak Sekretaris SPD waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. 6 dimensi profil pelajar Pancasila sekarang akan saya ulas kembali. Nanti tolong untuk direfleksi penerapannya selama ini di SD kita tercinta ini. Profil pelajar Pancasila, dimensi yang pertama adalah yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar yang berakhlak mulia ini bisa menerapkan ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu bahwa pelajar yang bisa mempertahankan budaya luhur serta bisa berkolaborasi dan tetap berpikiran terbuka terhadap berintegrasi terhadap budaya lain. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu mandiri, bahwa anak-anak diharapkan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yaitu dimensi yang keempat adalah bernalar kritis. Bahwa pelajar yang diharapkan adalah mempunyai bernalar kritis, mampu menelaah secara objektif, memproses informasi secara kualitas, baik kualitas maupun kuantitas. Dimensi yang kelima adalah bergotong royong, bahwa pelajar nanti diharapkan mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama secara sukarela. Dimensi yang terakhir adalah kreatif. Pelajar nanti mempunyai sosok profil yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, yang bisa bermanfaat dan berdampak bagi anak. Itu beserta elemen-elemennya, nanti bagaimana juga pelaksanaannya, baik dalam pembelajaran maupun dalam pelaksanaan ekskul setiap harinya di SD. Dalam lingkungan sekolah yang sudah kita laksanakan meliputi satu, contohnya melaksanakan sholat duha. Nah, anak itu setiap hari sudah bisa melaksanakan sholat duha. Yang kedua, yang sudah biasa kita laksanakan berdoa sebelum mulai pelajaran. Yang ketiga, pembacaan surat-surat pendek itu sebagai pembiasaan di sekolah kita. Yang keempat, kita setiap hari Jumat sudah melaksanakan infak atau sedekah. Nah, itu sudah yang dilaksanakan di SD Negeri Boden. Tolong bagi yang kebiasaan yang bisa kita intensifkan, konsistenkan. Tolong semuanya untuk bergerak, mengintensifkan. Mungkin salah satunya ini yang sepele, semuanya diawali dengan berdoa dan diakhiri ditutup dengan doa juga, itu semacam itu. Tanpa membedakan agama, suku di lingkungan sekolah. Suatu contoh, di sini kebetulan ada anak yang pindahan dari daerah lain, tentunya akan beda dengan anak-anak kita yang berada di daerah kita sendiri. Baik logat untuk bicara, bahasanya itu tidak sama. Akhirnya teman yang lain menertawai, otomatis teman yang dari daerah lain tadi malu. Nah, untuk itu kita harus memberikan kesadaran bahwa itu juga harus dihargai, juga perlu dihargai, dihormati, karena setiap daerah membawa kebiasaan sendiri-sendiri. Bahwa anak-anak tetap dipantau, yaitu terkait dengan masalah hak perlindungan. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang dibully atau terjadi perundungan di SD kita. Untuk kolaborasi yaitu penataan kursi yang berjejer dirasa masih kurang efektif untuk memberikan keleluasaan siswa berkolaborasi antar teman dalam pembelajaran di kelas. Harapan saya untuk tindak lanjutnya ke depan, saya berharap penataan kursi di kelas dibuat model diskusi sehingga mampu meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar siswa.
kekurangannya, saya masih sering menjumpai anak-anak kita cenderung menyalahkan temannya tanpa memberikan solusi. Saya berharap ke depan tindak lanjut dari kita semua bersama-sama memberikan pengertian ke anak bahwa kita tidak hanya saling menyalahkan, tetapi kita juga harus memberikan solusi atas permasalahan teman kita. Jadi tidak boleh membuli, kita juga harus memberikan solusi seperti itu. Kemudian yang terakhir, elemen berbagi yang sudah kita laksanakan yaitu infak, kemudian berbagi tempat duduk dan saling berbagi ilmu. Harapan saya tindak lanjutnya yaitu antar siswa bisa saling berbagi ilmu dengan cara penerapan presentasi di kelas. Kita lihat di kelas kita masih jarang menemukan kegiatan presentasi. Untuk itu saya berharap ke depan ada salah satu model pembelajaran yang bisa dipakai yaitu model diskusi sehingga anak bisa saling berbagi ilmu dengan sesama temannya, tetapi juga tetap didampingi oleh Bapak Ibu guru. Mandiri di sekolah, anak-anak mengerjakan piket di dalam kelas yang telah dibentuk oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Yang kedua, pulang sekolah anak yang mandiri. Yang ketiga, mengerjakan PR sendiri. Yang keempat, mengerjakan ujian dengan jujur. Yang kelima, menyediakan atau membawa perlengkapan sekolah. Contohnya yaitu sebelum anak-anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah yaitu hadroh, mungkin seni tari dan seni musik. Nah itu memikirkan dulu bagaimana minat saya atau bakat saya sesuai dengan bakatnya atau apakah tidak. Nah itu dari yang sudah terlaksana yang baik itu secara konsisten kita laksanakan, dari yang dimensi-dimensi yang telah disampaikan serta elemen-elemen yang sudah kita laksanakan di SD Negeri Goden. Itu yang pertama, sehingga nanti semuanya Bapak Ibu untuk saling berkolaborasi, saling membantu dan saling untuk mengisi dari pelaksanaan, memantau dari dimensi profil pelajar Pancasila beserta elemen-elemen.